Selamat datang kembali di channel Lentera Investor. Kementerian Perdagangan menyatakan seluruh aktivitas pembayaran dan transaksi serta pengelolaan user dan perdagangan yang semula dilakukan di TikTok telah resmi berpindah ke domain Tokopedia dan dikelola sepenuhnya oleh Tokopedia melalui aplikasi Shop Tokopedia. Langkah migrasi TikTok ke Tokopedia sudah diproyeksi sebagai upaya untuk menyatukan lisensi bisnis media sosial dan loka pasar seiring dengan terbitnya Permendag Nomor 31 Tahun 2023 yang isinya tentang peraturan perizinan berusaha dalam sistem elektronik. Seperti apa dampak migrasi TikTok ke Tokopedia ini? Mari kita melihat laporan keuangan Gotoh pada tahun 2023. Mari kita bahas. Emiten teknologi Gojek Tokopedia Tbk atau Gotoh baru saja merilis laporan keuangan sepanjang tahun 2023. Perseroan mencatatkan rugi bersih yang membengkak 124% secara tahunan atau year on year menjadi 90,39 triliun pada tahun 2023. Selain itu, EBITDA yang disesuaikan tumbuh positif sebesar 77 miliar pada kuartal 4 2023. Padahal pada periode yang sama tahun 2022 masih tercatat minus sebesar 3,1 triliun rupiah. Laporan keuangan ini berubah signifikan dengan masuknya TikTok di ekosistem Tokopedia. Masuknya TikTok ke Tokopedia dinilai turut mengamankan bahkan memperkuat arus kas Gotoh. Sebab adanya tambahan modal untuk Tokopedia yang merupakan unit bisnis e-commerce Gotoh dan kolaborasinya dengan TikTok dapat memenangi kompetisi marketplace di tanah air. Adapun total nilai investasi TikTok mencapai 1,5 miliar dolar Amerika atau setara 23,2 triliun rupiah. Suntikan modal ini bakal membuat Tokopedia semakin mandiri secara operasional. Bagi Gotoh, meskipun kehilangan status sebagai pemegang saham mayoritas Tokopedia, namun Gotoh diuntungkan karena beban yang dimiliki oleh Tokopedia tidak lagi ditanggung oleh perseroan. Hal ini pada akhirnya mengantarkan Gotoh ke profitabilitas. Pada laporan keuangan yang baru saja dirilis oleh Gotoh, perseroan membukukan rugi bersih 90 triliun sepanjang 2023. Kerugian itu sebagian besar merupakan kerugian non-tunai akibat adanya penurunan nilai goodwill setelah perusahaan kehilangan pengendalian unit bisnis Tokopedia pasca diakuisisi oleh TikTok. Kerugian penurunan goodwill Gotoh pada tahun fiskal lalu mencapai 78,7 triliun, naik signifikan dari penurunan nilai tahun sebelumnya yang berada di angka 11 triliun. Lalu, apa goodwill itu yang menyebabkan Gotoh kehilangan aset sebesar 78 triliun? Mari kita bahas. Goodwill sendiri merupakan suatu bagian aset dalam neraca keuangan perusahaan yang termasuk dalam kategori aset tidak berwujud. Karena itu, besaran goodwill sulit diukur secara pasti yang benar-benar dapat mempresentasikan kondisi neraca keuangan suatu perusahaan. Goodwill merupakan praktik yang umum dan banyak diterapkan oleh berbagai industri, termasuk perusahaan teknologi. Mengingat banyak dari perusahaan tersebut memiliki aset dalam bentuk tidak berwujud. Aset tidak berwujud sendiri termasuk di dalamnya adalah paten, penggunaan merek dagang, hingga data konsumer. Selanjutnya, langkah kemitraan Gotoh TikTok di mana TikTok akan berinvestasi lebih dari 1,5 miliar dolar dan selanjutnya akan memegang 75% saham Tokopedia sebagai sinyal positif bagi Gotoh. Okupansi pasar Tokopedia saat ini telah mencapai puncaknya, apalagi tanpa adanya pendanaan eksternal, sementara pesaing terdekatnya di Indonesia yaitu Shopee yang didukung oleh Sea Group asal Singapura masih memiliki banyak modal untuk dibelanjakan.
Dengan hadirnya TikTok di Tokopedia, kita mungkin akan melihat penawaran produk baru yang akan membantu meningkatkan transaksi dan meningkatkan skala bisnis perseroan lebih jauh. Dengan adanya TikTok, diharapkan Tokopedia dapat membukukan EBITDA yang positif, yang kemudian akan berkontribusi pada keuntungan GoTo ke depan. Langkah strategis ini diharapkan mampu membawa ByteDance dan GoTo mampu mendominasi pasar di Asia Tenggara. Pada saat video ini dibuat, pasar tampaknya memberikan respon negatif terhadap struktur transaksi tersebut. Hal ini tercermin dari nilai pasar GoTo yang terus terkoreksi. Pasalnya, dengan masuknya TikTok, kepemilikan saham GoTo menjadi terdilusi sebesar 25%. Akan tetapi, ada perjanjian non-dilusi saham di dalamnya, sehingga segmen e-commerce masih tetap terintegrasi dengan ekosistem GoTo. Di sisi lain, GoTo juga mendapatkan komisi yang akan menjadi pendapatan berulang di masa yang akan datang, yang dicatatkan setiap kuartal yang akan mengacu pada besaran GTV Tokopedia dan TikTok Shop. Ini langsung mengarah ke bottom line dan akan menjadi tambahan likuiditas tanpa pengeluaran biaya yang besar. Kesepakatan yang terjadi akan menguntungkan semua pihak. TikTok maupun Tokopedia akan mendapatkan mitra strategis di Indonesia. Sementara itu, Tokopedia mendapatkan suntikan dana segar untuk melanjutkan pertumbuhan, dan GoTo akan mendekati profitabilitas di masa yang akan datang. Menurut kalian, hadirnya shop Tokopedia apakah mampu membawa efek positif bagi saham GoTo? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Disclaimer, video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan bukan anjuran untuk membeli maupun menjual saham tertentu. Terima kasih karena sudah menonton. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.